Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. Arfan Muammar selaku dosen pembimbing di mata kuliah metodologi studi Islam, dan juga tidak lupa kepada seluruh sahabat teman-teman yang ikut mata kuliah daring saat ini, yang mana kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa penghormatan dari saya. Langsung saja, kami di sini diberi tugas untuk melakukan presentasi tentang masalah mata kuliah metodologi studi Islam, yang mana di sini kami oleh dosen pembimbing yaitu Dr. Arfan Muammar diberi judul Global Salafi Jihadi dan Tantangan Masa Depan Perdamaian Dunia di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bahwasanya setelah tragedi pengeboman WTC menjadi sedemikian populer tren yang mengibarkan global salafisme tiba-tiba begitu menggelitik untuk dikaji dan diamati. Jadi setelah terjadinya pengeboman WTC, sehingga banyak orang untuk melakukan penelitian apa yang melatar belakangi terjadinya pengumuman tersebut. Semua dunia melihat dan bertanya-tanya, benarkah Islam mengajarkan para pemeluknya untuk melakukan aksi kekerasan atau yang disebut dengan teroris? Bahwasanya di dalam kejadian pengeboman WTC ini, ketika sudah dilakukan penelitian di pengajian, bahwasanya dilatar belakangi oleh agama, oleh golongan agama, sehingga para aktivis, para peneliti, semua yang ada di belahan dunia bertanya-tanya, benarkah ajaran Islam itu mengajarkan para pemeluknya untuk melakukan aksi kekerasan atau yang disebut dengan terorisme? Selanjutnya, di berbagai belahan dunia, baik di negara yang mayoritas Islam ataupun negara yang mayoritas non-Muslim, sekelompok orang yang mengatasnamakan jihad Islam telah membuat berbagai teror, kekerasan, dan keacuan. Jadi setelah terjadi pengeboman di WTC tersebut, seluruh dunia melihat bahwasanya di dalam kejadian yang menyangkut kekerasan itu pasti diidentik dengan masalah agama itu sendiri. Mereka bertanya-tanya, benarkah menjadi pertanyaan besar dan membakar, benarkah di dalam Islam itu diajarkan tentang masalah kekerasan atau yang disebut dengan terorisme radikal dan segala macam? Jadi di dalam dunia akademik banyak melakukan penelitian. Dalam dunia akademik, fundamentalis telah menjadi topik penelitian dan perhatian sejak terbunuhnya Anwar Sadat. Jadi ketika ada situasi, terjadi pembunuhan terhadap Anwar Sadat yang dilatar belakangi dengan agama, maka di dalam dunia akademik itu menjadi topik besar bagi golongan-golongan akademisi. Namun sebelum kita memperluaskan tentang masalah jihadi salafi, di sini gerakan pemurnian dan legitimasi salafi. Kata salafi diambil dari kata salaf.
yang artinya yaitu nenek moyang atau kerabat atau siapa saja yang telah mendahului zaman kini. Jadi yang disebut dengan salaf ini siapa saja atau siapapun orangnya yang hidup sejak dulu, maka itu disebut salafi. Sedangkan secara syar'i salaf bermakna ulama atau para imam terdahulu yang hidup di era 3 generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah, tabi'in, murid-murid sahabat, dan tabi'in tabi'in, murid-murid tabi'in. Kata salafi yang terdiri dari sin, lam, fa, ya adalah nisbah dari salaf, menunjukkan kepada orang-orang atau kelompok yang mengikuti manhaj salaf. Jadi kalau berkaitan dengan syariat, salaf itu adalah sekelompok atau orang yang ikut terhadap apa yang menjadi tempuhan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Bagaimana memahami tentang masalah Islam yang secara sempurna. Dengan kata lain, salafi adalah orang atau kelompok orang yang memahami Islam dan mempraktikkannya dengan mengambil teladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut Nabi, yaitu para sahabat dan juga para tabi'in. Memahami manhaj salafi berangkat dari pandangan bahwa Islam telah sempurna dan komplit pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 2 generasi sesudahnya, tetapi dalam perjalanan waktu hingga kini Islam telah mengalami banyak kontaminasi dan banyak penyimpangan serta tambahan-tambahan yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh kultur dan berbagai paham serta perjumpaan dengan masyarakat-masyarakat di berbagai belahan dunia. Untuk itulah mengapa dakwah salafi selalu mengajak memurnikan Islam dengan cara membersihkan iman Islam. Jadi madhab salafi itu selalu mengajarkan tentang masalah pemurnian Islam, tetapi dalam ekstensi pengerjaannya, dalam mengimplementasi pekerjaannya itu keliru atau tidak sesuai dengan metode yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi meskipun dianggap merujuk kepada salafus saleh, kenyataannya dakwah salafi di era modern sebenarnya baru berumur 30-an. Pada umumnya para sejawat menganggap ide salafi itu berakar pada gagasan yang sama dengan bangunan pemahaman yang telah lebih dahulu, yaitu Wahabi atau Wahabisme. Mengingat kelompok pemurnian Wahabi ini yang paling vokal dan berhasil memformalkan salafi kultural pada level negara Saudi Arabia. Jadi ini berhubungan dengan faham Wahabi, yang mana Wahabi ini pada awalnya muncul di kerajaan Saudi Arabia sebagaimana yang menyuarakan ajaran Wahabi ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab sebagai kepala negara di kerajaan Arab Saudi Arabia. Ini juga berkaitan dengan tentang masalah salafi. Para pengikut salafi juga mengidentifikasi dari mereka sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di sisi lain, para salafi ini juga mengklaim bahwasanya ini termasuk ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi yang paling benar, tetapi dalam dalam mengimplementasikannya banyak yang ajaran-ajarannya itu yang menyimpang dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pengikut salafi juga mengidentifikasikan diri mereka sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling legitim.
Identifikasi ini bagi mereka penting sebab hanya melalui legitimasi kelompok inilah yang mereka dianggap sebagai al-firqatun najiyah, yaitu golongan Allah yang selamat dari neraka. Jadi kelompok salafi itu juga mengklaim sebagai salah satu ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana juga disebut dengan al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang mana nantinya akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pendukung dakwah salafi yang mengklaim bahwa paham salafi telah mulai pada masa hidup Nabi itu sendiri. Jadi ada kelompok lain yang mengatakan, yang juga berpendapat bahwasanya ajaran salafi itu sebetulnya juga ada di masa kehidupan Nabi Muhammad di masa dulu. Akan tetapi faktanya salafi kontemporer pada umumnya merujuk pada Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah serta muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi. Para ulama ini sejatinya adalah pengikut pemikiran Ahmad bin Ibnu Hambal, pendiri madhab Hambali, yang membela dan menaruh perhatian sangat besar terhadap sunnah sebagai sumber yang harus diperhitungkan dalam menetapkan hukum. Jadi ada sebagian juga secara faktanya bahwasanya salafi kontemporer pada saat ini merujuk ataupun mengikuti terhadap kajian Muhammad ibnu Abdul Wahab, yang mana Muhammad ini salah satu kepala negara dulu di kerajaan Saudi Arabia yang menganut ajaran Wahabi. Bahkan ajaran Wahabi itu sendiri jadikan madhab resmi negara Saudi Arabia bahkan sampai sekarang. Wahabisme ini dikaji secara utama di Arab Saudi sebagai bagian sejarah dikerjakan Saudi Arabia. Inilah faham salafi Wahabi yang dijadikan sebagai agama resmi negara, dan kerajaan Saudi Arabia itu sendiri mendirikan untuk kepentingan ini, sehingga negara Saudi merupakan kiblat dan pusat dari pembelajaran ajaran Wahabi itu sendiri. Oleh sebab sikap yang spiritualis bahkan idealistis inilah, dalam perkembangan salafi Wahabi mengalami diversifikasi gerakan dan terkategori dalam beberapa model salafisme. Awal adalah gerakan yang dibawa oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab sebagai paham resmi sejak awal berdirinya kerajaan Saudi hingga pada tahun 1960-an. Pemerintah Saudi membuka diri untuk menampung para aktivis Ikhwanul Muslimin yang memang dimusuhi dan diburu oleh pemerintah Mesir. Jadi di kerajaan Saudi Arabia ini menjadi pusat pembelajaran ajaran memperluaskan tentang masalah ajaran Wahabisme. Bahkan dari warga negara Mesir juga ikut belajar di Saudi Arabia untuk memperluas ajaran tentang masalah Wahabisme ini. Sehingga akhir-akhir kemudian cara berpikir salafi ini adalah, sehingga ada dua kebenaran. Yang pertama ada kebenaran absolut dan metode berpikir salafi jihadi. Ini cara yang berpikir salafi jihadi adalah racikan dari dua model pemahaman, yaitu Wahabisme dalam akidah dan Kubisme dalam pergerakan akidah salafi. Yang paling menonjol yaitu pertama bid'ah dan Wahabisme. Sehingga berkembanglah ajaran Wahabisme itu, sehingga meskipun pada hakikatnya ajaran Wahabisme itu bukan asli murni dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi mula-mula orang terpelajar di masa kontemporer ini melakukan kajian yang pada hakikatnya bukan kepada Nabi Muhammad, tetapi mengikuti kepada Muhammad bin Abdul Wahab, yang
raja yang ada di Arab Saudi, sehingga berkaitan dengan kekerasan dari tadi yang kami jelaskan, berkaitan dengan itu. Banyak dari kelompok kekerasan yang mengatasnamakan identitas agama, tetapi di dalamnya itu ada ajaran-ajaran salaf yang disalahgunakan, seperti halnya ajaran Wahabisme ini, Wahabi, sehingga orang gampang mengkafirkan, orang gampang mengharamkan, gampang melakukan tindak kekerasan, anarkis dan segala macam, sehingga dunia bertanya-tanya. Padahal pada hakikatnya Islam itu tidak didik dengan kekerasan, rahmatul alamin kalau Islam itu sendiri. Tetapi pada saat-saat pada awal-awal ajaran sudah tersebar, banyak kajian mengkaji tentang masalah ajaran Islam pada hakikatnya, sehingga banyak orang yang melakukan tindak kekerasan, melakukan radikalisme, melakukan teroris, itu dilatar belakangi masalah agama. Tetapi pada akhirnya bukan agama yang disalahkan, adalah orang yang menjalankan agama itu sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi link pada saat ini, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau misalnya ada penambahan. Mungkin kita bisa diskusikan bersama di forum diskusi. Kalau misalnya ada tambahan yang mungkin nanti bisa Pak dosen juga menambahkan, ataupun bagi teman-teman juga menyempurnakan apa yang menjadi presentasi kami sendiri. Karena kami juga dalam proses pembelajaran tentang masalah ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan Wahabi, tidak kekerasan, tidak anarkis dan segala macam. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.